Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Terlebih kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap menyampaikan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar atau Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita berada di Kecamatan Tengaran. Kalau desanya saya kurang paham. Yang jelas di sini kita akan mengeksplor atau kita akan mengenal jenis-jenis pahatan nisan dari Mataram Islam sampai masa peralihan sampai Pakubuwono. Kita berada di komplek makam Kasepuhan Nyai Ageng Kebo Kanigoro. Pengen tahu lebih lanjutnya, ikuti perjalanan saya berikutnya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kita sinau bareng, tidak ada yang digurui dan tidak ada yang menjadi murid. Saya cuma penyampai pesan, penyampai pesan sebuah risalah. Waduh. Nah, ini dari sini kita sudah disambut sama simbahnya. Nah, Masya Allah. Ini merupakan makam-makam sepuh Langgam Pakubuwono tahun 1800-an atau abad 1800-an. Ini makam sepuh. Nah, nanti semua kita doakan semua, tapi di cungkup Mbah Nyai Ageng Kebo Kanigoro. Kita nanti berdoa di sana, kita kirim Fatihah, dan kita nanti akan melihat di komplek makam Kasepuhan sini itu isinya apa saja. Karena yang di sini itu banyak sekali ditemukan artefak-artefak. Kenapa saya menyebutnya artefak? Karena itu merupakan batuan candi yang sudah dipindahkan. Kalau situs berarti in situ, tempatnya di sini. Nah, situs berarti lokasi sini itu dulu ada candinya. Cuma itu artefak. Nah, ini ada lagi. Ini termasuk makam Kasepuhan juga. Kalau tadi erane Pakubuwono, kalau ini masa peralihan dari Mataram Islam ke Pakubuwono dengan tanda ini. Ini namanya kembang awan. Terus ini ada tumpal. Terus ini kaki sama pinggang. Nah, ini jirat. Ini namanya jirat. Kita cari lagi, yuk. Mas, saya rak, Mas. Nah, ini makam-makam sepuh. Ini sama. Ini juga masa peralihan. Ini juga masa peralihan dari Mataram Islam ke Pakubuwono. Nah, ada yang aneh di sini. Apa yang kita duga, apa yang kita sebut-sebut tadi, ternyata ini bisa ditemukan. Nah, perlu diperhatikan, ini sebenarnya bukan nisan, melainkan ini adalah kemuncak atau ratna, panel dari bangunan candi, cuma dialihfungsikan menjadi nisan makam. Ada dua. Ini bukan cor-coran loh, ini pahatannya bagus loh, ini loh, pahatannya keren. Terus ini, nah, kalau ini nisan gada ini abad ke-20. Ini 1930-an. Nisan gada ini. Gada apa godo, Mas? Godo basa Jawane, gada iki basa Indonesia nih. Terus sebenarnya banyak sekali lah ini nih. Oh. Ini itu. Nah, itu tuh ada apa?
ada kemuncak candi juga. Hmm. Nah ini makam-makam Kasukuan juga ini. Ini masa peralihan. Nah, bisa terlihat di sini ada dua nisan yang berbeda. Berbeda. Berarti bisa dikategorikan bahwa nisan ini sebenarnya ada dua pusara. Dua pusara karena sudah terlihat dari pahatan nisan antara nisan bagian kepala dengan nisan bagian kaki itu ada perbedaan yang sangat menonjol dari pahatannya. Kalau ini Mbah Kakung, kalau ini Mbah Putri. Khusus buat cewek kalau Mas. Ini juga ada tumpalin. Ukirane iki ya sing ngene iki. Ini ada tumpalnya. Ini ada tumpalnya. Yuk kita tadi melihat komponen batuan candi tapi sama dengan yang di sana tadi. Nah ini juga sama masa peralihan dari Mataram Islam ke Pakubuwono, terus itu jirat. Ini komponen jirat makam yang dijadikan nisan. Ini sebenarnya ini punya isi nih. Amit nih Mbak. Nah ratenan. Nah, sebenarnya ini punya isi nih. Ben ganteng. Masya Allah. Nah gini posisinya seperti ini. Alhamdulillah kita diberi berkah hujan. Nah, ini. Ini kemuncak candi sebenarnya ini. Ini kemuncak candi, panel candi atau panel bagian pagar. Bagian pagar yang mengelilingi sebuah bangunan itu pasti ada hiasannya seperti ini. Jika kalian penasaran dengan panel-panel tersebut, coba di browsing saja situs Liangan. Nanti kalian akan menemukan panel ini di bagian punggung pagar seperti ini, tapi bangunannya kuno loh ya. Kalau ini kan bangunan baru. Nah posisinya ini di atas pagar. Nah ini nisan-nisan sepuh-sepuh juga. Sebelum masuk kita sebelum masuk ke dalam, kita bagian luar dulu karena ada banyak hal yang menarik di sini tuh. Ini kemuncak candi tapi sudah dicor. Iya, Mas. Nah ini nisan sepuh. Sama sing kaya sini kan Mas. Sama. Kayak ini beda. Ini malah ini yang muda ini malahan. Lebih sepuh yang itu. Terus ini. Nah, nih. Nah, kita bisa melihat dan kalian bisa mengartikan ini makam atau bukan. Makam atau bukan. Arah hadapnya sudah berbeda. Ini semua ini komponen batuan candi dan ini namanya panel antefik. Panel antefik ini biasanya berada di bagian atap bangunan candi. Kalau bahasa arkeolog, bahasa arkeologinya, arkeologi itu orang arkeologi itu bangunannya atau panel-panelnya itu namanya Svarloka. Nah Svarloka itu seperti Svarloka tadi Mas? Dunia para dewa. Kan ada beberapa bangunan candi itu ada 3 tahap atau tiga tingkatan. Pertama kaki candi, badan candi dan atap candi. Svarloka, Burloka. Satu nih Mas.
Burloka, apa tadi? Burloka, Swarloka. Burloka, bukan toh. Burloka, Bufarloka, Swarloka. Burloka itu kaki candi, Bufarloka itu badan candi, dan Swarloka itu atap candi yang bernaung di situ hunian para dewa. Nah, berhubung di sini sudah, kalau yang sana ini, bagian sana itu nih makam-makam Baru. muda. Udah. Makam-makam muda, maksudnya makam baru. Kita masuk ke komplek makamnya, kita berdoa untuk memberikan wasilah kepada beliau yang sudah semarai, yang sudah mendahului kita. Nah ini puncak candi lagi nih. Puncak candi. Ada 7 ya. Nih. Ini ada 2 lagi. Ini kemuncak candi ini namanya. Ratna kalau orang menyebutnya ini Ratna. Kalau candi yang tadi tidak ini. Kunci Mas. Oh, nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berdoa dulu, kita kirim surat Fatihah kepada beliau, kita minta izin untuk mengeksplor lokasi sini. Saat kami tiba di sini sangat sayang sekali, dikarenakan makam Nyai Ageng Kebo Kanigoro ditutup dan dikunci. Itu yang di dalam Cungkup itu komplek makam, bukan komplek, itu makamnya beliau. Makam Nyai Ageng Kebo Kanigoro, Kanigoro. makamnya di situ. Cuma kita tidak bisa masuk, dan kita kalau ingin masuk harus menghubungi Pak Kuncennya. Tapi ada beberapa teman yang menyatakan makam beliau sudah dipugar semua, dan untuk keasliannya itu masih banyak yang kurang paham, kurang tahu kejelasannya. Saya ingin pakai. Barusan kita tadi bertawasul atau berziarah, walaupun kita tidak tahu tentang sepak terjang beliau, walaupun kita tidak tahu siapa penghuni di makam yang luas ini, setidaknya kita ini tamu, jadi kita meminta izin dulu untuk memperkenalkan atau belajar pahatan nisan. Nah, tadi kita sudah tawasul, kita sudah kirim Fatihah ke leluhur-leluhur kita yang berada di sini. Kita sudah mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, khususnya di komplek pemakaman Nyi Ageng Kebo Kanigoro. Nah, kita bisa melanjutkan lagi, kita perkenalkan pahatan nisan yang seperti ini. Ini juga sama. Di sini itu banyak sekali masa-masa peralihan. Contohnya seperti ini. Ini masa peralihan. Memang beliau yang disepuhkan karena beliau yang berada di dalam dan beliau yang posisinya paling tinggi. Cuma untuk mengetahui apakah benar beliau itu Nyi Ageng Kebo Kanigoro, saya tidak bisa berkata atau mengeluarkan statement mengiyakan atau tidak, karena saya pribadi makam belum secara langsung, saya belum pernah melihat bangunan makam dan jiratnya. Jadi kita hanya eksplor di bagian luar saja. Oh ini ada durpal nih. Durpal. Nah ini durpal. Ini mah banyak kala. Nah, durpal ini adalah salah satu panel dari bangunan candi.
di mana Durpal itu antara di bawah atau di atas ambang pintu masuk bangunan candi. Biasanya Durpal seperti ini kelanjutannya akan ditaruh kala jika memang ini berada di atas. Tapi kalau jika memang ini berada di bawah, berarti Durpal ini ada kelanjutannya, nanti ada semacam relung yang di samping kanan kirinya itu ada arca Nandiswara dan arca Mahakala. Itu yang menjaga pintu bangunan candi yang berada di samping kanan kiri. Terus kita bisa lanjutkan lagi ke sini. Loh, koyok pakuncane ini malah nih. Nah, ini Mas. Ini sini. Ini oh ini ya lama. Lama. Cuma harus dibangun. Itu ada satu lagi. Itu ada batuan candi juga. Oh, nah, panel candi, cuma ini bagian bawah ini. Bagian bawah. Bagian bawah. Nah, kalau biasanya pahatan bangunan candi itu atau pahatan panel candi itu, kalau yang pahatannya tidak bagus itu ditaruh di bawah. Ketika pahatannya halus seperti ini, nah itu baru Di atasnya. diperlihatkan. Makamnya luas dan mulai di sana sampai ke sana. Nanti bisa menemukan atau menjumpai beberapa panel-panel bangunan candi, dan kita bisa menjumpai pula pahatan-pahatan nisan yang istimewa. Dan itu makam pahlawan Pak Mas. Itu makam pahlawan. Ini juga ada makam pahlawan. Saya tidak tahu. Dia tuh nggak mau. Biasanya begitu. Pejuang. Tahun berapa? Aduh. Oh, tahun 45. Tahun 45. Pejuang 45. Tahun 45. Pejuang tahun 45. 45. Pejuang tahun 45. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, adem ayem, paringi jembar kuburmu, paringi padang kuburipun panjenengan, paringi padang mergine. Mugi-mugi panjenengan kagolong tiang ingkang berjuang wonten jalanipun Gusti Allah atau jihad fi sabilillah. Krana ngluhurake agama nusa lan bangsa. Mugi-mugi panjenengan dilebetaken wonten swarginipun Gusti Allah nggih, Mbah. Amin ya rabbal alamin. Yuk, kita lanjut di sana yuk. Kalau ini makam yang ini cungkup yang ini sudah dibuka, semua. Makamnya siapa Mas? Kita tidak tahu. Makamnya Ini siapa? makam siapa? Nah, ini komponen batuan candi juga ini. Ini toh. Ya, ini. Oh. Maksudnya teko gawe alon-alon apa? Nah, ini. Kalau ini pahatan nisan baru, maksudnya erane tahun 1900-an yang ini. 1900 ke atas. Dikenali ya. Beliau Mbah Kakung. Terlihat dari apanya? Ini bulatan ini. Ini yang membedakan. Kalau bulatan ini 3 berarti beliau Mbah Putri. Kalau ini Mbah Kakung. Nah, ini nisan yang paling istimewa. Nisan yang istimewa. Masya Allah. Ini mirip lingga patok, tapi ini loh, lihat detail ukirannya. Keren ya. Detail ukirannya sangat rajin. Cek. Mana ya Mas? Ora aus ya? Enggak, karena ini batu andesit. Sama untuk pembuatan bangunan candi menggunakan batuan andesit.
Terus kesehatannya bagus. Terus yang ini masa peralihan juga ini. Ya sama ya Mas ya, masa peralihan. Masa peralihan. Mangkurat ke Pakubuwono. Ini juga sama makam-makam sepuh semua ini. Yang paling Sedap Mas. Ya, masih komplit ini. Oh lagi pegel Mas. Ini? masa peralihan. Insya Allah. Kita bisa lihat dulu ini untuk pagar kelilingnya ini. Ini semua bagian bangunan candi, Candi. tapi bagian bawah ini semua ini termasuk itu. Nah, beda kan? Ini nisannya beda kan? Nah, ini masa peralihan. Kalau ini bener. Nah, kalau yang itu sebenarnya nisan perempuan. Perempuan. Yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini nisan perempuan. Cuma ini nisannya enggak pasangan nih, bukan pasangannya nisan. Soalnya bukan beda ya? pasangannya, beda. Kalau ini Mbah Kakung iya. Kakung. Berarti posisi penempatan makam ini benar. Karena ini yang beliau Mbah Kakung, yang ini Mbah Putri. Kalau ini nisannya mungkin nggak tahu ini nisannya dari mana ini. Banyak sekali ini untuk komponen-komponen batuan candi termasuk ini. Ini juga batuan candi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan Mas? Sama ya? Nih. Ini masa peralihan juga. Kayaknya sebenarnya cuma Masa peralihan. nah ini. Nah, ini kalau menurut cerita makam Nyai Ageng Tingkir ini menurut cerita yang di dalam cungkup itu. Cuma makamnya sudah dibangun semua. Untuk nisan atau jirat yang aslinya sudah dihilangkan. Nah ini. Cek mana Mas ya? Cek api? Ini kan sama Mas ya? Ini kan? Sama. Nah ini kita harus kita
Ini juga sama masa perahlian ya Mas ya. Sini Ki ya sama ya. Capek ya. Gitu. Nah, kita bisa menceritakan sedikit dari beberapa komplek pemakaman Kasepuhan di sini yang sudah kita sampaikan atau saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya di komplek makam Kasepuhan sini itu dekat sekali dengan Sendang Senjoyo. Cuma mungkin kira-kira jarak kisaran 350 meter. 50 meter dari sini. 350 meter itu dari Google Map ya. Itu dari Google Map. Nah, silahkan bagi teman-teman atau bagi rekan-rekan yang mau mempedulikan situs cagar budaya berupa komplek makam Kasepuhan, kalau ingin istilahnya ingin belajar bersama, saya persilahkan. Atau ingin mengabdi, dalam arti mengabdi itu kita punya sumbangsih, beliau dulu pernah berjuang untuk kita. Jadi apa salahnya kalau kita tidak berjuang untuk berperang tapi berjuang untuk mendoakannya. Itu adab dan hal yang paling diutamakan. Kita sebagai warga negara, kita yang berbangsa, kita bermartabat dan kita beradab. Harus ada tepos lironya, hormat menghormati antara orang yang kita masih hidup di dunia dan orang yang sudah meninggal mendahului kita. Setidaknya kita berjuang untuk beliau walaupun cuma mendoakan saja. Terserah itu agama kalian apa. Di sini saya tidak membatasi. Silahkan berdoa untuk leluhur-leluhur kita yang dulu pernah mempunyai peranan perjuangan untuk perjuangan bangsa kita. Sekian, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika suka dengan video saya silahkan like, subscribe, dan share.